Sulit membayangkan kalau orang lain memerankan peran ini. Tapi ini memang hampir terjadi. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 peran ikonik yang hampir dimainkan oleh aktor yang berbeda. Di daftar ini kita akan melihat berbagai karakter dari film klasik yang hampir dimainkan oleh aktor yang berbeda. Ini dia. Nomor 10. Eddie Redmayne sebagai Kylo Ren, Star Wars Episode 7, The Force Awakens. Terlepas dari pendapat kamu tentang trilogi Star Wars yang baru, ada satu hal yang bisa kita sepakati. Kylo Ren itu keren banget. Adam Driver masuk ke dunia mainstream sebagai Hulk yang muda. Dan juga karena banyak penggemar yang menyebut Driver menjadi yang paling baik dari para pendatang baru. Dan lucunya, hampir aja Ren diperankan oleh Eddie Redmayne. He would have disappointed you. Get out of my head. Redmayne mengungkapkan pada Uproxx bahwa dia mengikuti audisi untuk memerankan Ren, tapi hasilnya nggak memuaskan. It's better to accept this than to pretend it isn't true. Termasuk menggunakan suara aneh yang dia lakukan untuk mengikuti pernafasan berbeda dari Darth Vader. Setelah 10 kali audisi, Redmayne akhirnya diusir dari ruangan. Demi Adam Driver, mereka rela menunggu proses syuting Driver untuk filmnya Girls. Nomor 9, John Krasinski sebagai Captain America, Captain America The First Avenger. How do you feel? Taller. You look taller. Casting Captain America adalah tugas yang sulit. Kamu harus menemukan orang yang dengan bangga bisa meneriakkan Amerika. Mereka harus bugar dan tampan, dan jika semua berjalan lancar, mereka akan bertahan di MCU. Marvel akhirnya mendaratkan Chris Evans, yang mungkin paling terkenal karena bermain sebagai Johnny Storm dalam Fantastic Four. Tapi Evans mengaku pada Entertainment Weekly bahwa dia terlalu takut untuk berperan sebagai Captain America, dan dia menolak peran tersebut sebanyak 3 kali. I gotta put her in the water. Hampir saja jatuh ke tangan John Krasinski, yang terkenal karena The Office. Bahkan sudah screen test dalam kostum Captain America. Namun Krasinski menolak peran tersebut karena terintimidasi oleh Chris Hemsworth. Feeling pretty good about myself. It wasn't 13 hours yet, but I felt pretty good. And all of a sudden, Chris Hemsworth walked by as Thor, and he's like, "Hey, mate." And I went, "I'm good. This is stupid. I shouldn't." That's okay. Ya, bisa dimengerti sih. Nomor 8, John Belushi sebagai Peter Venkman, Ghostbusters. I'm very excited. I'm very pleased. Bill Murray menikmati banyak peran ikonik di sepanjang karirnya yang termasyur, termasuk Peter Venkman yang pemarah dan sarkastik dari Ghostbusters. Untuk pemeran komedi legendaris, gak ada yang lebih baik dari Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, dan Ernie Hudson. Tapi Aykroyd yang ikut menulis naskahnya mengarahkan pandangannya ke pemeran yang berbeda. Ketika Aykroyd mulai menulis, dia membayangkan dirinya bekerja sama dengan Eddie Murphy dan John Belushi. Thanks. I needed that. Sayangnya, Belushi meninggal karena overdosis obat pada tahun 82. Dan Aykroyd mengklaim bahwa dia sedang menulis kalimat untuk Belushi ketika dia menerima panggilan teleponnya. Lalu akhirnya dia memilih Bill Murray, mantan mitranya di SNL. See you on the other side, Ray. Nice working with you, Dr. Venkman. Nomor 7, Sean Connery dan beberapa lainnya sebagai Hannibal Lecter, The Silence of the Lamb. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Ada banyak Hannibal Lecter yang hebat, termasuk Hannibal Mads Mikkelsen. Tapi nggak ada yang bisa menurunkan Anthony Hopkins dari tahtanya. Dan kita bisa mengatakan dengan kepastian, A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. ini adalah peran yang ikonik. Bahkan Institut Film Amerika menyebut Lecter sebagai penjahat terbesar dalam sejarah di tahun 2003. Penampilan Hopkins jelas sangat berpengaruh besar dalam keputusan itu. Banyak aktor yang dipertimbangkan untuk perannya sebelum Hopkins, termasuk Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, dan bahkan Daniel Day-Lewis. Sutradara Jonathan Demme menginginkan Sean Connery dan secara pribadi mendekatinya, tapi Connery menolaknya. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Peran tersebut akhirnya diberikan kepada Hopkins berdasarkan penampilannya dalam The Elephant Man. Nomor 6, Stuart Townsend sebagai Aragorn, franchise The Lord of the Ring.
I can avoid being seen if I wish, but to disappear entirely, that is a rare gift. Kebanyakan sih bakal bilang Frodo sebagai pahlawan dan protagonis dari Lord of the Ring. Tapi itu bisa juga jatuh buat Aragorn sih. Karena film ketiganya aja dinamai berdasarkan kenaikannya tahta Aragorn. Let us together rebuild this world, that we may share in the days of peace. Banyak orang yang memuji penampilan Viggo Mortensen karena penampilannya yang bermartabat. Aktor Irlandia Stuart Townsend awalnya berperan sebagai Aragorn dan bahkan dilatih selama 2 bulan. Namun dia dipecat sehari sebelum syuting dimulai karena Peter Jackson berubah pikiran dan menginginkan seseorang yang lebih tua. Di tahun 99, Townsend berusia 27, sedangkan Mortensen berusia 41, yang membuat akhirnya Mortensen menggantikan Townsend di menit terakhir. Dan untungnya putranya adalah penggemar berat. Open war is upon you, whether you would risk it or not. Nomor 5, Will Smith sebagai Neo, The Matrix. Gak semua penampilan Keanu Reeves bener-bener dihargai, tapi dia cocok banget sebagai Neo. Penonton perlu melihat pengembangan karakter transformatif Neo saat ia berubah dari pendatang yang bingung menjadi Tuhan yang percaya diri, dan Reeves membuatnya terlihat alami. What is he doing? He's beginning to believe. Lucunya, peran itu hampir jatuh ke tangan Nicolas Cage dan Will Smith. Well, Gordon, when you're right, you're right. Cage menolak tawaran tersebut karena masalah keluarga, dan Smith memutuskan untuk membuat Wild Wild West karena dia skeptis terhadap CGI The Matrix. Lucunya, film Wild Wild West itu CGI-nya nggak bagus-bagus amat sih. He has an 80-foot tarantula. Yes, well, I'm coming to that. 1 dekade kemudian, Smith menolak peran Django dalam Django Unchained karena dia merasa filmnya terlalu brutal. I insist. If you insist. Nomor 4, banyak aktor sebagai The Terminator. The Terminator. Ini adalah peran yang sulit untuk di-casting. Terminator harus mengesankan secara fisik dan juga mental. Tentu saja dia perlu mengancam secara fisik, dan Arnold Schwarzenegger itu cocok banget. Tapi dia juga perlu mengancam secara mental, jenis penjahat yang bisa membuat kamu merinding dengan cara dia berjalan dan juga berbicara. Sulit ngebayangin siapapun kecuali Schwarzenegger. Baik Sylvester Stallone dan Mel Gibson menolak peran tersebut. Lance Henriksen yang akhirnya berperan sebagai Hal Volkovich juga dipertimbangkan. Bahkan salah satu pendiri Orion Pictures menginginkan O.J. Simpson dalam peran tersebut, karena ia terkesan dengan Simpson yang atletis dalam iklan Hertz yang terkenal. Untungnya Cameron langsung menolak ide itu. I'll be back. Nomor 3, John Travolta dan lainnya sebagai Forrest Gump. Forrest Gump. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Di tahun 90-an, itu adalah eranya Tom Hanks. Dia memenangkan aktor terbaik di Oscar berturut-turut di tahun 94 dan 95 untuk penampilannya masing-masing di Philadelphia dan Forrest Gump. Bahkan sampai sekarang, aksen, tingkah laku, dan kutipan dari Gump masih diikuti. Hanks menciptakan karakter abadi melalui penampilannya yang legendaris. Namun penulis novel, Winston Groom, membayangkan John Goodman dalam peran tersebut. Tapi nggak dipertimbangkan secara serius sih. John Travolta sebenarnya diincar paling pertama, tapi dia menolaknya. Sean Penn mengklaim bahwa dia adalah pilihan kedua. Setelah itu, Bill Murray dan Chevy Chase juga dipertimbangkan. Pada akhirnya, peran itu diberikan kepada Hanks setelah ia dengan antusias senang dengan naskahnya. Why are you doing this? I just felt like running. Nomor 2, banyak aktor sebagai Han Solo. Star Wars Episode 4, A New Hope. Han Solo. I'm captain of the Millennium Falcon. Trilogi Star Wars yang original menghasilkan film yang tak lekang oleh waktu, penuh dengan visual yang menakjubkan dan pemeran karakter yang menarik. Untuk castingnya, sulit banget untuk ngalahin Han Solo yang sinis dan ceroboh.
Aktor yang gak terhitung jumlahnya dipertimbangkan untuk solo, yang pada dasarnya emang aktor Hollywood yang lahir di tahun 70-an, seperti legenda Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Jack Nicholson, dan Al Pacino. I got a bad feeling about this. Harrison Ford pernah bekerja dengan George Lucas di American Graffiti. Jadi Lucas secara pribadi meminta Ford untuk casting Han Solo. Akhirnya Lucas memenangkan Ford atas perannya Han Solo karena aktingnya yang menarik dan juga lucu. Itu membuatnya menjadi bintang film. Had a slight weapons malfunction, but everything's perfectly all right now. We're fine. We're all fine here now. Thank you. How are you? Sebelum mengungkap pilihan pertama kami, ini dia beberapa honorable mention. Ferris Bueller Days Off. Banyak aktor yang dipertimbangkan, seperti Jim Carrey, Tom Cruise, dan Michael J. Fox. Never had one lesson. James Bond, Casino Royale. Henry Cavill dianggap serius tapi ditolak karena terlalu muda. Congratulations. You know, I think a celebration's in order. You were almost dead an hour ago. Come on, I'm famished. Laura, Logan. Millie Bobby Brown gak berhasil mengikuti audisi untuk X-23. Digan, Rebeca, Stella, Enrico. North Dakota. Where? North Dakota. Por favor. No, por favor. Tyler Durden, Fight Club. Pemeran manusia imajiner ini datang ke Brad Pitt dan Russell Crowe. What is this? This is a chemical burn. It'll hurt more than you've ever been burned, and you will have a scar. What are you doing? Howard Ratner, Uncut Gems. Pilihan pertamanya adalah Adam Sandler, tapi Jonah Hill juga hampir masuk. I see you out there when the stadium's all booing you. You're 30 up, you're still going full tilt. Let's see what has Vegas got you guys at tonight? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, James Caan, dan lainnya sebagai Michael Corleone, The Godfather. Nice college boy, huh? Didn't want to get mixed up in a family business? Huh? Now you want to gun down a police captain, why? Because he slapped you in the face a little bit? Huh? What do you think, this is the army where you shoot them a mile away? You gotta get up close like this, and bada bing, you blow their brains all over your nice Ivy League suit. Michael Corleone adalah karakter lain yang sulit untuk di-casting. Dia sangat kompleks karena dia awalnya menunjukkan keengganannya terhadap bisnis keluarga sebelum merangkul keluarganya dan menjadi Don. That's my family, Kate. It's not me. Al Pacino adalah pilihan yang fantastis karena kami menganggapnya sebagai pria yang damai dan pembunuh yang haus darah. Michael adalah karakter terakhir yang di-casting karena para eksekutif menginginkan seseorang yang populer seperti Robert Redford dan bahkan Warren Beatty. Produsernya bahkan menginginkan Ryan O'Neal, Martin Sheen, dan Dustin Hoffman untuk mengikuti audisi. James Caan yang memerani Sony berhasil mengikuti audisi dan hampir diberikan peran tersebut. Tapi Coppola bersikeras tentang Pacino yang menurut para eksekutif terlalu pendek. Namun mereka akhirnya mengalah dengan syarat Caan memainkan Sony. Kesepakatan dicapai dan sejarah film ini pun lahir. It's not personal, son. It's strictly business. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video terbaru lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan untuk subscribe dan nyalakan bel untuk dapatkan notifikasi di video kami.